Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Solihah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Berdoa selesai. Pelajaran kita hari ini adalah anak Islam belajar tematik. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Tema 1, anak Islam mengenal diri sendiri. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Muatan pelajarannya adalah yang pertama PPKN. PPKN adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kedua Bahasa Indonesia. Yang ketiga Matematika. Dan yang keempat SBDP. SBDP adalah Seni Budaya dan Prakarya. Pernahkah kamu melukis dengan jari? Melukis dengan jari dikenal dengan finger painting. Saat melukis dengan jari, kamu bisa menggunakan cat air atau pewarna makanan. Nah, berikut langkah-langkah melukis dengan jari. Yang pertama, siapkan cat air atau pewarna makanan. Yang kedua, ambillah cat atau pewarna makanan dengan jari lalu tempelkan ke kertas. Yang ketiga, buatlah lukisan dengan jari-jarimu. Kamu bisa melukis bunga atau pemandangan. Nah, untuk melukis dengan jari ini boleh dipraktekkan di rumah bersama Umi dan Abi ya. Kalau mau dipraktekkan sekarang, dijeda dulu videonya. Tapi kalau mau dipraktekkan nanti juga boleh. Nah, siapa yang sudah selesai melukis dengan jari? Tangan kita menjadi kotor bukan? Nah, sekarang karena tangan kita kotor, mari kita belajar cara mencuci tangan yang benar. Perhatikan gambar ya. Yang pertama atau yang nomor 1, basahilah tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, tuangkan sabun ke tangan lalu gosoklah hingga tangannya berbusa. Yang ketiga, bilaslah tangan hingga busa sabunnya hilang. Yang keempat, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Itulah cara mencuci tangan yang benar. Silahkan diikuti ya Solihah. Mencuci tangan yang baik dan benar adalah salah satu contoh dari cara kita merawat anggota tubuh, yaitu merawat anggota tubuh di bagian jari. Contoh lainnya adalah posisi tubuh yang benar saat menulis. Nah, posisi tubuh yang benar saat menulis itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya tulang punggung kita tidak bengkok dan sakit. Itu termasuk cara merawat anggota tubuh. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Posisi tubuh yang benar saat menulis itu adalah gambar bagian yang A. Duduklah dengan tubuh tegak saat menulis. Nah, yang B itu adalah posisi yang salah karena duduknya membungkuk yang akan membuat punggung kita terasa sakit. Selain posisi duduk yang harus benar, cara memegang pensil pun harus benar. Saat kita menulis, memegang pensil harus dengan cara yang benar. Memegang pensil yang benar adalah gambar A. Memegang pensil dengan benar membuat tulisanmu menjadi rapi. Nah, jika memegang pensil yang tidak benar membuat tulisanmu tidak rapi, contohnya seperti gambar B. Itu adalah cara memegang pensil yang tidak benar. Jadi, yang diikuti adalah yang gambar A. Setelah kita belajar memegang pensil yang baik dan benar, sekarang kita belajar tentang cara meletakkan buku dengan benar saat menulis. Coba perhatikan gambar yang A. Letakkan buku di atas meja, kamu menulis akan lebih mudah dan tulisanmu juga akan lebih rapi. Nah, sedangkan yang gambar B, meletakkan buku di atas paha.
itu akan membuat sulit untuk menulis dan tulisanmu juga tidak rapi. Jadi yang harus kita ikuti adalah gambar yang A. Sekarang kita lanjut merawat anggota tubuh yang bagian mata. Agar mata kita tidak sakit, kita tidak boleh menulis di tempat yang gelap. Nah, gambar yang B itu adalah menulis di tempat yang gelap. Menulis di tempat yang gelap akan menyebabkan mata kita sakit. Jadi, Solihah harus mengikuti cara menulis dan posisinya yang bagian gambar A, yaitu menulis harus di tempat yang cukup terang. Jarak mata juga tidak boleh terlalu dekat dengan buku, agar kesehatan mata kita terjaga. Oke, lanjut cara merawat kebersihan gigi. Salah satu cara merawat gigi adalah dengan menggosok gigi secara baik dan benar. Perhatikan gambar ya. Gambar yang pertama adalah oleskan pasta gigi pada sikat gigimu. Yang kedua, gosoklah gigi bagian depan dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga, sikatlah gigi bagian dalam atas. Yang keempat, gosoklah gigi bawah bagian dalam. Yang kelima, kumurlah dengan air bersih. Nah, itu adalah 5 cara merawat kebersihan gigi. Selanjutnya, cara merawat kebersihan kulit. Salah satu cara merawat kebersihan kulit adalah dengan mandi 2 kali sehari. Jika tidak mandi, maka tubuh akan terasa gatal dan tubuh menjadi bau. Yang kedua, mengganti pakaian kotor. Pakaian kotor menjadi sarang penyakit, makanya kita harus mengganti pakaian yang sudah kotor. Oke, selanjutnya cara merawat kebersihan kuku. Ayo kita baca sama-sama ya. Cara merawat kuku dengan benar. Bacalah cerita berikut. Rawatlah kukumu. Kuku adalah bagian dari tubuh kita. Kuku ada di ujung jari. Kuku harus dirawat. Kuku sehat adalah kuku yang bersih. Kuku kotor mengandung kuman. Kuku panjang dan kotor harus dipotong. Mintalah bantuan orang tua atau kakakmu untuk memotong kuku. Selanjutnya, cara merawat kebersihan telinga. Kita baca lagi ya. Merawat kebersihan telinga. Kebersihan telinga harus dijaga. Telinga dibersihkan dengan sapu tangan. Sebelum digunakan, basahilah sapu tangan dengan sedikit air hangat. Kemudian, usaplah telinga bagian luar dengan sapu tangan. Mintalah bantuan orang tuamu untuk membersihkan telingamu. Nah, membersihkan telinga dengan sapu tangan adalah salah satu cara membersihkan telinga yang aman dan tidak berbahaya. Nah, itulah tadi cara merawat kebersihan tubuh kita. Nah, karena dari tadi kita sudah membaca, sekarang kita akan belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan. Mengurutkan bilangan adalah menyusun bilangan dari bilangan terkecil atau yang terbesar. Sedangkan membandingkan bilangan adalah cara melihat besarnya nilai 2 bilangan. Kita mulai dari mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan adalah menyusun bilangan dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Contoh, yang pertama, urutkanlah bilangan 4, 2, 5, 3, dan 1 dari yang terkecil. Maka cara menjawabnya adalah kita cari dulu angka yang paling kecil, lalu urutkan ke angka yang paling besar. Nah, yang kedua, urutkanlah bilangan 9, 10, 7, 6, 8 dari yang terbesar. Maka cara menjawabnya adalah kita cari dulu bilangan yang terbesar, baru kemudian yang terkecil. Sekarang kita lanjut membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan adalah cara melihat besarnya nilai 2 bilangan. Contoh, ada angka 11 dan ada angka 13. Maka angka 11 itu lebih kecil dari angka 13.
Selanjutnya ada angka 10 dan angka 9. Nah, angka 10 ini lebih besar dari angka 9. Selanjutnya ada angka 18 sama 18. Itu artinya adalah sama dengan. Kalau dia kecil dari, tandanya ada seperti pada gambar. Kalau besar dari, juga bisa dilihat pada gambar. Sama dengan, juga bisa dilihat pada gambar. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal membandingkan benda. Nah, di sini ada gambar jeruk dan gambar apel. Gambar jeruk di sini lebih banyak daripada apel. Jadi, kesimpulannya adalah jumlah buah jeruk lebih banyak dari jumlah buah apel. Ini contoh lainnya, yaitu ada gambar es krim dan ada gambar donat. Di sini gambar es krimnya ada 7 dan donatnya ada 9. Itu artinya es krim lebih sedikit daripada donat. Kesimpulannya adalah jumlah es krim lebih sedikit daripada jumlah donat. Nah, ini ada lagi contohnya. Ada donat dan ada stroberi. Donatnya ada 9. Stroberinya juga ada 9. Itu artinya sama-sama banyak. Jadi kesimpulannya adalah jumlah donat sama banyak dengan jumlah stroberi. Nah, videonya boleh dijeda dulu ya. Sekarang tugas Ananda Solia adalah buku Luqmanul Hakim halaman 24. Nah, ini juga ada tugas. Itu tugas portofolio. Kerjakan di buku tulis. Buatlah jadwal menjaga kebersihan tubuh selama seminggu. Lakukan kegiatan tersebut bersama orang tua. Berilah tanda checklist atau centang pada saat kamu melakukan kegiatan tersebut. Silakan dikerjakan di buku latihan. Tugas selanjutnya adalah sebagai berikut. Silakan dikerjakan di buku tulis juga ya. Nah, ini juga dikerjakan di buku tulis. Masih semangat kan? Ini juga dikerjakan di buku tulis. Tapi nggak usah digambar ya. Ditulis aja berapa jumlahnya. Contoh, gambar yang pertama itu kan ada gambar bunga. Gambar bunganya ada berapa? Ananda Solia hitung aja. Jadi ditulis aja di bukunya angka. Nah, yang tanda panah itu juga diisi ya. Lebih banyak dari atau lebih sedikit dari atau sama banyak. Nah, ini juga sama yang tadi. Nggak perlu digambar ya. Ditulis angkanya aja. Jadi diganti, itu kan yang ibu bikin ada gambar. Nah, Ananda Solia cukup ditulis aja angkanya. Misalnya burungnya ada berapa, ya udah tulis pakai angka. Dan tanda panahnya juga diisi dengan lebih banyak dari, lebih sedikit dari atau sama banyak. Nah, gitu ya, pokoknya gambarnya diganti angka aja. Nah, ini juga masih sama. Ini adalah soal yang kelima. Cukup ditulis angkanya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya Solihah. Jangan lupa sholat duha ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.